المسلمين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غربا من البر أو رشبا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوال مقتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذلص بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, wa iyyaka wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kamu takut, hendaklah kamu menjauhi wa muhdatsatil umur, dari perkara-perkara yang baru diadakan di dalam agama, wa mukhtalafatil ara', dan pendapat-pendapat yang diperselisihkan di dalam agama. Artinya di dalam wasiatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hendaklah kita menjauhi perkara-perkara yang baru diadakan di dalam agama, yang tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW, yang tidak datang dari Rasulullah SAW, tidak ada dasar dalam sunnah Rasulullah SAW, yaitu perkara disebut dengan perkara bid'ah, apa yang di zamannya Rasulullah SAW tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah, segala perkara yang baru diadakan dalam agama bid'ah, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Dalam hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan dan mengatakan bahwa segala perkara yang baru diadakan, artinya tidak datang dari Rasulullah SAW, adalah bid'ah. Tidak ada di zamannya Rasulullah, itu adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Artinya bid'ah di sini yaitu segala sesuatu yang tidak ada di zamannya Rasulullah, yang menyalahi sunnah Rasulullah. Tidak semua yang tidak ada di zamannya Rasulullah kemudian kita tidak boleh melakukannya, atau kita tidak boleh memakainya, menjalankannya. Boleh kita melakukan apa saja yang di zamannya Rasulullah tidak ada, asalkan tidak menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu di sini semua, bukan berarti semua. Terus sempun dikebiak uyah kabeh sing perkara sing zamane Kanjeng Nabi ndak ono, berarti bid'ah. Salah, jangan ya. Jadi kullu itu bukan berarti semua. Kadang-kadang kullu itu mempunyai arti sebagian. Kullu itu seperti dalam firman Allah, tudammiru kulla syai'in biizni rabbiha. Angin di zaman ya, di zaman Nabi, yang di zaman Nabi siapa itu, Nabi yang dikirimkan kepada kaum Ad, Nabi Hud. Nah, itu menghancurkan, dalam ayat itu tudammiru kulla syai'in, tudammiru kulla syai'in biizni rabbiha, menghancurkan segala sesuatu, bukan berarti menghancurkan apa yang ada di muka bumi ini. Ya, menghancurkan apa yang balut tadmir, yang bisa dihancurkan yang oleh angin itu tadi. Jadi berarti kalau di situ bukan berarti semuanya.
Jadi artinya bid'ah yang nyocokin sunnah Rasulullah ya berarti bukan dolalah, bukan sesat. Yang nyalain sunnah Rasulullah, nah itu yang sesat, yang harus kita jauhi. Seperti umpamanya contoh wudu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, al-wudu hakadha. Rasulullah memberi contoh wudu itu seperti ini. Membasuh muka 3 kali, kemudian membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, membasuh kaki 3 kali, 3 kali, 3 kali. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sunnahnya wudu seperti itu. Faman zada, orang yang nambahin, au naqasa atau ngurangin dari 3 kali, faqad zalama wa akhta, orang itu telah berbuat zalim dan telah salah karena menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahnya sah wudunya, membasuh mukanya 1 kali atau 4 kali atau 5 kali, tetapi ya, menyalahi sunnah Rasulullah, dikatakan zalim karena telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti umpamanya sembahyang, kemudian membawa, ada satu paham yang membawa batu ke sana kemari. Batu itu buatan pabrik, jadi kalau sujud ya di dainya di atas batu itu juga menyalahin Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah ya, sholat di tanah, sholat di di tikar ya, atau apa saja yang bisa dibuat sajadah tanpa harus membawa batu ke sana kemari, apalagi buatan pabrik, kemudian batu itu dijual. Kalau dijual dengan harga mahal, yang tidak punya uang ya tidak bisa beli. Nah, itu ajaran yang salah, ya, yang bid'ah, yang disebut di sini bid'ah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa al-ibtida' perbuatan bid'ah itu kullu ma khalafas sunnah, apa saja yang menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa athar sahabat, dan asar-asarnya sahabat, pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan yang dianjurkan oleh para sahabat. Karena para sahabat itu orang yang paling mengerti, yang paling tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mereka melihat sendiri, mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Itu yang disebut bid'ah, disebut ibtida', perbuatan bid'ah yang harus kita ya, dan dikatakan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Fi ibtida'i, segala yang baik, kebaikan itu di dalam mengikuti para aslafuna salihin, yaitu para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai ulama zaman ini yang mereka mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kejelekan adalah di dalam berbuat bid'ah. Berbuat bid'ahnya orang-orang yang datang belakangan ini makin lama makin macam-macam ya. Pendapat-pendapat itu, hendaknya pendapat-pendapat semua itu kita buang, kita hindari, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa rad." Barang siapa yang
melakukan perbuatan di dalam agama kita ini ma laisa minhu, apa yang tidak ada darinya, artinya tidak datang dari Allah, tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa raddun, maka perbuatan tadi itu raddun mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wal bid'ah salas, bahwa perbuatan bid'ah itu ada 3. Diringkas di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa perbuatan bid'ah itu ada 3. Bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Apa bid'ah yang baik itu? Yaitu kullu ma ra'ahu a'immatul huda, apa yang dipandang, dilihat oleh para imam-imam yang membawa petunjuk. Disebut imam-imam yang membawa petunjuk itu ya para sahabat dan para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, para imam 4 dan pengikut-pengikutnya, para mujtahid, ya, mujtahid yaitu fatwa, mujtahid fatwa, mujtahid mutlak, mujtahid fatwa dan seterusnya, yang mereka memberikan pencerahan, memberikan ajaran sesuai dengan pencerahan atau ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yuwafiqul kitaba was sunnah, apa yang nyocokin dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haitsu isaril aslah, dari sekiranya mendahulukan apa yang lebih patut, yang lebih manfaat wal anfa, dan yang lebih manfaat wal ahsan, dan yang lebih baik. Jadi pandangan tadi itu yang disampaikan oleh para imam-imam itu sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah dari sisi yaitu mengutamakan yang lebih patut, yang lebih manfaat dan lebih baik. Contoh umpamanya apa yang dilakukan oleh wadzalika, di sini dicontohkan wadzalika ke jam'il Quran bi mushaf fi mushafin di Abi Bakrin, seperti yang dilakukan di zamannya Sayyidina Abu Bakar oleh Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat semua, yaitu mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf, menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Jadi tulisan Al-Quran mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas, itu akhir daripada Al-Quran, itu ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar, ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar, karena usulan daripada Sayyidina Umar mengusulkan supaya Al-Quran ini ditulis. Di zamannya Kanjeng Nabi tidak ada itu. Al-Quran ditulis, Al-Quran disampaikan oleh Kanjeng Nabi dengan lisan, kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Jadi Al-Quran itu ada di dalam dada-dadanya para sahabat, dihafal oleh para sahabat. Hampir semua sahabat Rasulullah itu mempunyai hafalan Al-Quran. Ada yang punya hafalan Al-Quran 30 juz, seperti sahabat Ubay bin Ka'ab, itu mempunyai, dia hafal Al-Quran 30 juz. Seperti sahabat Tamim Ad-Dari, ini mempunyai hafalan 30 juz. Ada yang mempunyai hafalan kurang dari 30 juz. Kemudian terjadi Sayyidina Abu Bakar setelah meninggalnya Rasulullah SAW,
banyak kabilah-kabilah yang kemudian kembali menjadi musyrik lagi, menjadi kafir lagi, murtad. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi mereka. Kemudian diperangi mereka. Di dalam peperangan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu banyak meninggal dunia para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Banyak yang meninggal dunia. Terlebih yaitu di dalam peperangan Yarmuk, di dalam peperangan Yamamah, bukan Yarmuk. Di dalam peperangan Yamamah itu daerah di sekarang ini Riyadh, sampai sekarang ya daerah itu bernama Yamamah. Itu murtad. Penduduknya kabilah di situ murtad. Yang terkenal Yamamah ini adalah daerahnya seorang yang mengaku menjadi nabi yang memusuhi kanjeng Nabi bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Maka kemudian dikirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Di dalam peperangan itu banyak yang meninggal dunia, para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Itu tidak luput, tidak lepas dari pandangan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengambil tindakan, yaitu mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, karena menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar, mengusulkan supaya dikumpulkan ini Al-Quran dari hafalan para sahabat-sahabat semua, ditulis. Kemudian dibentuk tim yang dipimpin oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, orang yang paling hafal Al-Quran, paling mahir membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW bersabda, "Aqra'ukum Ubay bin Ka'ab." Yang paling mahir kalian baca Al-Quran, paling banyak hafalannya adalah Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian disusun, ditulis, ya, ditulis di setiap surat, ya dikumpulkan. Ini surat ini surat ini surat ini. Jadi dikumpulkan, kemudian ditulis dalam bentuk, dalam berupa mushaf, Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab Al-Quran itu, ya, itu disebut mushaf. Itu terjadi di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nanti ditertibkan lagi di zamannya Sayyidina Utsman, ditertibkan. Jadi ditulis lagi, ditertibkan. Yang di zamannya Sayyidina Abu Bakar ini ditulis, kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal, diambil oleh Sayyidina Umar, dititipkan kepada Siti Hafsah. Kemudian di zamannya Sayyidina Utsman ditertibkan, disusun lagi. Jadi Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat An-Nas yang terakhir. Ini di zamannya Sayyidina Utsman. Kemudian diperbanyak setiap kota-kota besar, Mekah, Madinah, ya, Baghdad, ya, kemudian Mesir, Damaskus, ya, itu dikirim, ya, naskah daripada Al-Quran ini, agar supaya apabila ada perselisihan di antara kaum muslimin di dalam bacaan Al-Quran itu menjadi rujukan. Jadi kembali kepada mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman itu. Maka dari itu yang sekarang ini Al-Quran itu disebut dengan Birrasmil Utsmani, dengan tulisan zamannya Sayyidina Utsman. Pada waktu itu ya masih belum sempurna seperti sekarang. Tidak ada harokat, tidak ada titiknya, tidak ada masih.
jadi hanya huruf saja. Kemudian di zamannya Hajjaj dikasih itu titik-titik. Jadi kalau fa titiknya 1 di atas palanya itu, kalau qaf 2, kemudian kalau ba di bawah 1, kalau ta di atasnya ya 2, kalau sa 3 itu dikasih. Kalau jim itu ada titiknya di bawah, kalau kha di atas, kalau ha tidak ada titiknya. Itu ditulis di zamannya Hajjaj bin Yusuf. Kemudian harokat-harokat itu di zamannya siapa ya? Ibnu Muqlah apa ya? Di dalam sejarah diceritakan seperti itu. Zamannya Sayyidina Utsman belum ada itu harokat-harokat. Kira-kira kalau kita membacanya tidak bisa baca itu kita. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, mana bisa baca. Banyak orang Islam sekarang ini sudah ada titiknya, sudah ada harokatnya, juga masih belum bisa baca kadang-kadang ya. Banyak juga ya karena tidak belajar. Nah ini ya sekilas ya sejarah daripada penulisan Al-Quran. Itu zamannya Kanjeng Nabi tidak ada. Kalau umumnya dilarang, karena zamannya Kanjeng Nabi tidak ada ini, tidak boleh, tidak bisa baca Quran kita. Jadi ini bid'ah yang hasanah, yang baik. Orang yang melakukannya dapat pahala, dapat. Jadi tidak semua jelek bid'ah itu. Ya. Kemudian juga seperti salatul tarawih zamannya Sayyidina Umar. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada salat tarawih. Dilakukan dengan berjamaah di masjid 20 rakaat diimami oleh Kanjeng Nabi atau para sahabat. Tidak. Hanya Kanjeng Nabi menyarankan, menganjurkan supaya para sahabat melakukan salat tarawih, menganjurkan jangan sampai tidak. Dan Kanjeng Nabi sendiri salat tarawih tapi tidak menentukan bilangannya. Tidak ya. Tidak ada ketentuan dari Kanjeng Nabi. Salat tarawih itu 20 rakaat di zamannya Sayyidina Umar. Pendapat Sayyidina Umar, ijtihad Sayyidina Umar yang menetapkan supaya dilakukan salat tarawih dengan satu imam di masjid Madinah ya, Masjid Mekah satu imam, dan dilakukan 20 rakaat dari zamannya Sayyidina Umar sampai sekarang. Di Masjid Madinah dan Masjid Mekah dilakukan 20 rakaat. Ini cukup jadi dalil apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dari zamannya Sayyidina Umar, Masjid Madinah, Masjid Mekah itu melakukan salat tarawih 20 rakaat. Ini ya cukup menjadi dalil bagi kita untuk melakukannya 20 rakaat. Ini zamannya Kanjeng Nabi tidak ada. Jadi ini termasuk bid'ah yang baik. Oleh karena itu setelah dilihat makin lama makin banyak yang tarawih, Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini katanya. Zamannya Kanjeng Nabi tidak ada, tapi ini baik ini. Kalau ya menjadi lebih aslah, lebih manfaat, lebih ya lebih baik, ya harus kita dukung, harus kita laksanakan. Sebagaimana diterangkan tadi oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, tujuan mereka adalah untuk min haitsu izaril aslah wal anfa wal ahsan. Berarti umpamanya Sayyidina Utsman melakukan itu perluasan masjid di zaman Sayyidina Utsman, zaman Sayyidina Umar dia lakukan perluasan masjid Madinah. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman diperluas lagi, ya lebih luas lagi, sehingga kemudian mihrabnya ini tidak di tengah-tengah, di pinggir, karena diperluas. Karena kalau diperluas ke sebelah kanan dari mihrab itu, kalau sebelah kiri ada makam kuburan baki, jadi tidak bisa diperluas.
Pada sebelah makam Kanjeng Nabi itu ada pemakaman baki. Jadi sebelah kanan yang diperluas. Sehingga kemudian mihrab itu tidak di tengah-tengah, di pinggir sebelah kiri. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan wassitul imam, jadikan imam itu di tengah-tengah. Posisinya imam itu, posisi mihrab, tempatnya imam itu di tengah-tengah. Kemudian Sayyidina Utsman membuat mihrab baru untuk menjadi ya tempatnya imam di dalam mengimami salat. Mihrabnya Kanjeng Nabi tidak dipakai, yang dipakai mihrabnya Sayyidina Utsman. Apa ini Sayyidina Utsman menyalahi Kanjeng Nabi? Ya tidak. Mengikuti Sayyidina Utsman ini justru melaksanakan perintahnya Kanjeng Nabi, wasitul imam. Ini bukan bid'ah. Ini ya umpamanya dikatakan ini bid'ah. Ini bid'ah yang baik. Kalau salat di pinggir kan repot kan ya imamnya ya. Nah ini ya. Beberapa hal masih ada juga nanti akan diterangkan dalam pengajian yang akan datang yang berkenaan dengan bid'ah ini. Bid'ah hasanah. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fa'na ma'alamtana wassifa'na wa'amma yadurruni warzuqna ilman nafi'a ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya man huwa fi 'udwika ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa bi majdi matin Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal ilm warzuqna al hikmata wal akhrijna min zulmatil wahm warzuqna fahman nabiyina afdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahim wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.